hari ini hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, kita telah masuk pada season kedua pada bulan Mei yang kita beri tema dengan bulan kebangkitan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai soal Sabah budaya yang di dalamnya sangat banyak persoalan yang perlu kita diskusikan. Bahkan mungkin kalau lebih dalam diskusinya akan memunculkan perdebatan yang cukup sengit. Namun lagi-lagi kita semua jangan sampai anti pada soal perdebatan, karena itu penting untuk membangun kultur atau membangun tatanan sosial yang lebih baik. Jika memang kita memiliki cita-cita untuk lebih baik ke depan. Selanjutnya dalam diskusi ini kita ada narasumber dari perwakilan Saija Dinda yang mewakili Kaula Muda Lebak, karena Saija Dinda itu adalah simbol Lebak, simbol yang mencerminkan Lebak, sejarah orang-orang Lebak dahulu seperti apa yang hari ini mungkin dikabarkan oleh kawan-kawan Saija Dinda Lebak. Kemudian yang satu lagi adalah kita ada kawan belajar Mbak Lia, beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada, mempelajari atau mengambil jurusan perjalanan pariwisata. Kemarin lalu dia sudah meneliti Baduy pada saat masih D3 ya melihat. Hari ini dia melanjutkan dan ingin lebih dalam lagi meneliti soal pariwisata di Baduy. Nah, sebelumnya saya mungkin akan memberi prolog. Hari ini soal pariwisata dianggap oleh beberapa orang, sebagian kecil orang, bahwa itu mengancam soal eksistensi orang Baduy, mengancam kondisi lingkungan. Tetapi di sisi lain pemerintah dan beberapa orang lainnya sangat ingin memajukan pariwisata agar mendongkrak persoalan ekonomi atau pendapatan daerah itu, dan bercita-cita agar soal ekonomi di masyarakat terselesaikan gitu. Nah, selanjutnya agar kita lebih asik ngobrol, mungkin kita mulai saja, diawali oleh Mbak Lia untuk memaparkan apa yang ingin dibicarakan atau diinformasikan kepada kawan-kawan yang di pendopo ataupun yang di rumah. Persilahkan Mbak Lia. Terima kasih. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan saya Virginia. Dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Tahun kemarin saya meneliti soal Sabah budaya Baduy. Boleh di next slide? Nah, di sini ada 3 bahasan yang bakal kita bahas di judul Sabah budaya pariwisata dengan catatan. Pertama ada bagaimana kita memaknai pariwisata, terus kemudian ragam perspektif masyarakat Baduy, yang ketiga adalah Kopadis. Boleh dilanjut? Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada beberapa partisipan. Saya pengen beberapa volunteer deh, supaya memaparkan apa sih yang ada di pikiran teman-teman soal pariwisata. Ada yang mau jawab? Mas, Mbak berbaju batik boleh? Silakan. Tempat aja Mas, agak keras ya Mas ya, soalnya kita terbatas nih halau-halaunya ya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan dari Duta Pendidikan DKI Jakarta 2022. Menurut saya
itu suatu hal yang bisa mendongkrak atau menjadi ciri khas. Pariwisata itu bukan sekedar suatu tempat aja, tapi kita bisa tahu namanya pariwisata. Hal lainnya menurut saya ya, menurut saya bukan sekedar tempat, tapi ada hal-hal lain yang menjadi ciri khas suatu tempat tersebut dan bisa menarik masyarakat luar untuk datang. Terima kasih. Terima kasih. Mbak berbaju batik boleh memaparkan pendapatnya soal pariwisata? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta. Saya dari Duta Pendidikan DKI Jakarta tahun 2022. Bisa dibuka nggak Mbak ininya biar takut ketemu di jalan nanti saya nggak nyapa dikira sombong. Ya, pendapat saya mengenai pariwisata sampai dengan saya bahwa pariwisata itu adalah suatu ciri khas dari suatu daerah itu sendiri. Oke. Terima kasih. Boleh di next slide. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir soal pariwisata itu adalah positifnya, bagaimana kemudian daerah memajukan pariwisatanya untuk membranding suatu daerah. Nah, itu betul, pendapat itu betul. Next dua slide. Next lagi. Oh iya benar-benar. Lagi. Next. Nah, pendapat teman-teman tadi itu betul. Di sini saya ada beberapa referensi dari Xu dan Xie, kemudian Jafar, ada Edric et al. Juga. Dia membahas dan membenarkan bahwa pariwisata memang memiliki dampak positif untuk daerah, suatu daerah atau suatu daya tarik wisata. Pertama dari segi ekonomi, kemudian kemajuan budaya juga, kemudian sosial, itu juga betul. Terus kalau di Bali sendiri, next slide. Nah, yang pertama ada peningkatan ekonomi di sana. Berdasarkan riset yang saya lakukan kemarin, itu terjadi peningkatan pendapatan mereka, kemudian pembukaan lapangan kerja yang tadinya cuma kuli angkut atau buruh lepasan, kemudian mereka memanfaatkan pariwisata sebagai lapangan kerja baru. Ada yang buka tenun, terus kemudian jual minuman, tour guide juga ada. Bahkan mereka ada yang berkecimpung dalam HPI gitu. Terus yang kedua ada memperluas pengetahuan. Ini nyambung ke HPI tadi ya teman-teman. Jadi dengan bergabungnya mereka ke HPI ini membuka peluang mereka untuk mengetahui dunia lebih luas. Nah, ini wawancara dari Kolot Sari. Misalkan kita jadi HPI, mungkin kita tahu kemana aja. Bahkan dia udah pernah keluar daerah yang saya sendiri belum pernah kunjungi ke sana. Salah satunya Toraja. Gitu. Lanjut, pengaruh yang ketiga pariwisata untuk Baduy ini ada memperkenalkan budaya Baduy. Nah, ini nih yang jadi menarik soal tontonan-tontonan kemarin, bahwa kalau kita ke Baduy itu yang diharapkan adalah kita tahu value atau nilai budaya dari Baduy itu sendiri. Nah, pembukaan Baduy sebagai daya tarik wisata memperluas peluang bagi mereka untuk memperkenalkan budaya mereka. Nah, ini ada contoh-contoh untuk menyadarkan masyarakat, baik itu masyarakat umum, Baduy sendiri, atau masyarakat yang mempunyai tanggung jawab tadi gitu. Pelestarian alam, nilai budaya, masyarakat juga kerukunan gitu. Lanjut. Tapi kalau kita bicara soal dampak positif, kita nggak boleh luput sama dampak negatif. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik di sini, sisi gelap pariwisata. Ini ada Butler dan Hinch tahun 1996 telah mengemukakan bahwa perdebatan tentang pariwisata adat telah berkembang, termasuk hal-hal yang mendasar. Apakah pariwisata adat merupakan peluang bagi mereka untuk memperoleh kemandirian ekonomi dan kemajuan budaya, atau hadirkan ancaman utama berupa degradasi budaya? Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli yang menguatkan pendapat pertama tadi, dan hipotesa saya terhadap pariwisata menghancurkan kebudayaan ini dari Clausius, kemudian Drum dan Latkova. Ketiganya setuju bahwa pariwisata memang menghancurkan kebudayaan, terus kemudian peningkatan biaya hidup, kenaikan harga properti.
terus pemukiman pun kumuh. Bahkan yang ditakutkan adalah tokoh adat takut bahwa kita anak-anak yang masih remaja di lingkungan adat itu ikut-ikut budaya luar, yang mana itu kita sendiri budaya kita ikut modernitas nih. Lanjut, teman-teman masih ingat nggak soal ini? Warga Baduy surati Jokowi minta dihapus dari destinasi wisata. Kalau masih ingat, bagus sih. Ini baru 2 tahun yang lalu teman-teman. Atau mungkin ada yang nggak tahu, ini sempat hangat diperbincangkan oleh insan-insan pariwisata bahwa di tengah kemajuan pariwisata, percepatan pariwisata, di tengah janji manis pembangunan pariwisata, gimana bisa Baduy menyurati Jokowi minta dihapus gitu. Ini yang kemudian menjadi menarik. Terlepas dari mereka ditunggangi ada orang yang minta mereka untuk bikin surat aja ke presiden, cap 3 jari itulah. Terlepas dari situ kita perlu tahu akar masalah sebetulnya yang terjadi di Baduy terkait pariwisata itu apa. Lanjut. Yang pertama ada tontonan dan komersialisasi teman-teman. Ini agaknya basis. Tontonan dan tuntunan itu melekat deh buat Baduy, kayak branding buat mereka. Nah, salah satunya ini ada pendapat dari Pranadiningrat tahun 1982 di mana Biro Perjalanan Wisata mengkomersialisasi, mengkomoditisasi si Baduy untuk kepentingan pariwisata. Terus ada lagi, sebenarnya kita ke Baduy itu motivasinya juga apa? Penelitian Arsana Wimeka bilang kalau 90% masyarakat atau kita wisatawan ke Baduy cuma lihat-lihat. Gitu. Ini didukung oleh pendapat Anita bahwa para tamu berjalan-jalan keliling sembari menenteng berbagai macam kamera, terus kemudian mencoba mengabadikan. Jadi apa yang disebut tontonan itu bisa jadi benar, karena sebenarnya kita ngapain sih ke Baduy? Tujuan utama kita mau belajar budaya atau menonton, atau mau melihat sesuatu yang unik sebagai sesuatu yang baru mereka. Terus kita ya udah nggak belajar apa-apa dari mereka gitu, cuma ngambil foto. Lanjut. Ini tanggapan dari mereka, warga Baduy dalam penelitiannya Wijaya tahun 2017 bahwa mereka tuh sebenarnya risih loh dilihatin itu, walaupun emang nggak mengganggu itu wisatawan, tapi ini balik lagi ke kita sebagai manusia. Gimana sih kalau misalnya kita lagi di rumah kita sendiri tapi kita cuma diliatin gitu loh. Lu bertamu ke rumah gue tapi cuma ngeliatin gue doang, buat apa gitu loh. Ini yang dirasakan oleh masyarakat Baduy, mereka merasa terganggu kayak gitu. Lanjut. Terus ada lagi ketertiban, ini kaitannya sama pengunjung juga calo gitu teman-teman. Pertama dari segi pengunjung dulu, dari sisi pengunjung, kita datang ke Baduy itu biasanya melakukan apa di sana selain nonton? Masih ingat nggak soal berita yang anak sekolah tercebur di sungai? Nah, itu kan bicara soal masalah ketertiban. Tokoh adat di sana udah bilang jangan berenang di hari Jumat. Itu pantangan buat mereka, tapi nggak diindahkan. Kemudian terjadilah hal demikian gitu. Terus udah gitu kita tahu kalau di Baduy misalnya udah malam itu mereka terbiasa dengan situasi yang sunyi gitu loh. Ya sudah nggak ada kehidupan lah di luar. Nah ini kalau tamu-tamu itu terutama biasanya kita nggak tahu aturan ribut sampai tengah malam. Ini juga yang saya rasakan waktu itu masih penelitian. Kira-kira jam 12 malam itu anak-anak masih di depan rumah salah satu warga Baduy, nggak tahu mereka ngapain, tapi sepertinya asik berbincang dan ribut di situ. Terus lanjut. Nah ini soal calo. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di terminal Ciboleger itu sarangnya calo yang mereka ngakunya tour guide dari Baduy, tapi warga Baduy sendiri tidak pernah menjajakan dirinya gue tour guide loh gitu. Jadi kalau ketemu yang di bawah tiba-tiba ngikutin teman-teman kemanapun teman-teman pergi, kalau di Baduy itu namanya calo gitu. Dan biasanya itu
dia minta uang gitu. Dan sifatnya memaksa teman-teman. Itu yang terjadi di cerita teman-teman yang saya tanya-tanya waktu itu. Nah terus biasanya juga mereka nggak tahu aturan juga nih. Di Anita tahun 2006 juga ngomong datangnya juga mendadak, terus udah gitu langsung aja masuk ke rumah warga. Sementara warganya sendiri tuh nggak tahu adanya kedatangan mereka tuh gitu. Lanjut. Ini kemudian yang juga jadi masalah pariwisata juga, sampah teman-teman. Nah kita kalau nggak cuma ke Baduy deh, kita kalau kemana-mana juga pasti beli sesuatu bawa sampah setelah itu. Nah di dalam penelitian WWF itu bilang kalau sebenarnya ketika pengunjung itu datang lebih banyak maka berbanding lurus juga terhadap sampah. Nah ini sebetulnya dulu sampah di Baduy itu belum terlalu banyak sebelum adanya banyaknya wisatawan. Nah mulai tahun 2000-an itu wisatawan mulai banyak datang, disitulah mulai muncul sampah. Terutama masalah apa? Sampah itu sampah plastik, di mana mereka sendiri belum mengerti bagaimana sih mengelola sampah plastik yang benar. Ini kemudian jadi masalah baru lagi, polusi udara. Mereka bakar sampahnya gitu. Jadi kemudian pariwisata memunculkan banyak masalah baru buat Baduy. Lanjut. Ini sih yang paling penting, gak kalah penting juga, degradasi budaya. Nah, tadi kita tidak dapat memungkiri beberapa peneliti sudah mengiyakan bahwa adanya pariwisata itu mendegradasi budaya. Yang tokoh-tokoh adat tadi takut kalau remaja komunitas adat itu justru ngikut-ngikut masyarakat luar untuk sama dengan kebudayaan masyarakat luar gitu. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya pariwisata di Baduy. Pertama dari segi pakaian iya, terus kemudian ada juga masyarakat Baduy yang sekarang rambutnya dicat itu ada, terus kemudian mereka ada yang bersekolah juga teman-teman. Itu sebetulnya kan nggak boleh ya untuk adat Baduy sendiri, tapi ini karena pengaruh luar akhirnya terjadilah. Lanjut. Kita sampai pada bahan yang ketiga, Quo Vadis. Sebenarnya kan kita paham ya soal sabah budaya sendiri. Kalau melihat tadi pro kontra, terutama di kontra ya teman-teman. Ini kan terjadi karena kita yang nggak paham adat istiadat Baduy, kemudian kita seenaknya aja ke sana. Ini kemudian yang memunculkan si surat pada presiden itu gitu loh. Nah, kalau teman-teman paham soal sabah budaya, mungkin ini nggak bakal terjadi teman-teman. Nah, sebelum saya masuk isi sabah budaya, saya pengen tahu deh dari teman-teman udah pernah ngerti belum sih sebenarnya sabah budaya itu ada perdesnya dan isinya apa? Kawan-kawan, ada yang sudah baca? Atau sebelum ke Baduy baca-baca dulu misalnya peraturan apa yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan di sana gitu. Pernah? Yang dari Lebak harusnya sudah lebih paham teman-teman gitu. Nah ini memaknai sabah budaya Baduy gitu. Bagaimana teman-teman memaknai sabah budaya Baduy, atau sudahkah saya menerapkan konsep berwisata di atas? Saya butuh volunteer dong teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya soal sabah budaya. Ini sering loh akhir-akhir ini dibahas setelah kasus penolakan pariwisata itu. Ya, coba gimana? Dari pelajar atau dari mahasiswa, aktivis? Berhijab hitam boleh? Kalau enggak gini aja, apa? Satu kata aja untuk sabah budaya ya. Oke, boleh. Coba gimana? Ini tuh mas yang baju kemeja biru, sabah budaya, satu kata untuk sabah budaya. Apa yang ada di benak masnya? Kalau menurut saya sabah budaya itu ya Satu kata mas. Gak apa-apa.
Mas Kerito sudah? Sudah. Sudah pernah dengar Sabah budaya sebelumnya? Mungkin menurut saya kalau Sabah itu kan kayak kita menyabla budaya Baduy gitu. Kalau mungkin yang pernah saya rasakan di Baduy itu mungkin kalau misalnya dalam peraturannya kan saya juga pernah baca, tidak baca benar-benar baca sih, cuma sekilas hanya baca. Mungkin di situ juga kita belajar bahwasannya kalau kita main atau ada suatu aturan di situ jangan langsung dilanggar juga ya. Mungkin kalau misalnya kita ke budaya seperti itu juga kita harus tahu dan harus benar-benar kayak menggali informasi tentang budaya tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu juga ketika kita mau ke situ tapi kita tidak tahu aturan dan peraturannya gitu. Seperti itu sih. Oke. Berarti sudah Kak Mas sendiri pernah menerapkan konsep Sabah budaya? Kalau misalnya konsep Sabah budaya mungkin saya sudah waktu itu sudah lama juga ya. Mungkin umur saya masih 14 tahunan. Mungkin saya mengikuti ikut-ikutan aja ke Baduy juga gara-gara ada program juga waktu itu karena saya ke Baduy karena bukan tidak tahu konsep menyabanya karena saya di situ tuh hanya seperti apa ya misalnya kayak mengikuti bisa bilang kalau study tour lah gitu seperti itu. Oke, berarti di sana mungkin lebih banyak lihat-lihat sightseeing? Iya betul. Oke. Nah ini kemudian yang balik lagi ke poin tadi permasalahan pariwisata pertama tontonan dari komersialisasi. Nah kita perlu tahu Sabah budaya itu sebenarnya apa sih? Secara kata per kata boleh. Sabah itu kan nyaba ya silaturahmi ditambah budaya itu ya berarti kita di sana nggak cuma sekedar silaturahmi tapi mengetahui soal budaya juga terus kemudian saling menghargai adat istiadat mereka gitu. Nah di sini ada pernyataan dari Kolot Sarif, kita gini aja kalau dijadikan objek memang bisa dijelaskan. Kalau Sabah budaya harus dipertahankan budaya kita ikut peraturan mereka gitu loh. Ingat kan peribahasa yang mengartikan kalau kita harus di mana kita ada di situ ya kita ikut aturan situ. Nah ini masalahnya gitu. Paradigma orang Indonesia adalah dia terlalu mencari sesuatu yang unik untuk dijadikan hotspot wisata. Padahal tidak semua tempat itu bisa jadi hotspot wisata. Nah ini kelemahan pariwisata, gitu loh. Terus yang kemudian jadi masalah, kita harus mengartikan si konsep penolakan pariwisata ini sebagai sesuatu ada yang salah dalam rencana jangka panjang maupun jangka pendek pembangunan pariwisata Indonesia terlepas dari Baduy itu sendiri. Jadi kita sekarang ini nggak fokus soal Baduy aja gitu loh. Soal pariwisata adat juga. Kebanyakan orang Indonesia ini dari Guru Besar Antropolog UI bilang kita itu belum bisa membedakan kita itu sedang berwisata di mana. Kita berwisata ke Baduy, ada adat istiadat, ada masyarakat di situ. Kita tidak mungkin menjadikan mereka human zoo kan. Gitu. Beda lagi ceritanya kalau kita jalan-jalan ke pantai teman-teman. Ya memang itu cocok untuk sightseeing atau ke kebun binatang. Yang pasti Baduy bukan human zoo yang cuma dilihat-lihat gitu. Ini kemudian yang jadi manfaat atau gunanya adanya Sabah budaya. Hanya saja ini udah 15 tahun sejak tahun 2007 Perdes itu disahkan, sudah efektifkah? Masalahnya kemarin ketika Seba lebih banyak orang-orang yang nonton daripada yang belajar soal budaya gitu. Gimana kemudian ini masih menjadi PR buat segenap insan pariwisata juga, khususnya ini nanti perlu dibahas soal Mas Saija gitu. Gimana kemudian perlunya membangun pariwisata yang tepat di tanah adat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Lia, sudah sangat jelas sekali ya soal pembahasan masalah-masalah dan ada potensi juga di situ. Nah sebelumnya ada yang bisa bertanya dari kawan-kawan? Ada yang mau bertanya atau ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin diperdebatkan? Dah,
Ya, gini aja. Nanti aja kita di akhir ya. Kita di akhir. Nah, sekarang agar pembahasan ini semakin seru dan coba mungkin kita di sisi lain, dari sisi lain atau dari sudut lain, kita ingin tahu pariwisata atau wisata budaya Baduy itu apa. Nanti dari Mas siapa? Mas? Lupa ya. Denny, Mas Denny. Nah, kira-kira dari kawan-kawan Saija dan Adinda yang kebetulan di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lebak, kira-kira mungkin bisa mewakili suara pemuda-pemudi Lebak dan sedikit mewakili suara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu kali ya, karena dari beberapa mungkin kita belum ketemu sama sekali. Saya Denny, teman-teman, perkenalkan. Saya sekarang aktif di Saija Dinda memang sudah dari tahun 2018 ya, karena alhamdulillah dinobatkan sebagai Saija Kabupaten Lebak di tahun 2018. Dan setelah setahun itu saya langsung bergabung dengan paguyuban Saija Dinda. Kalau misalkan kita berbicara tentang sabab budaya Baduy ya, kebetulan memang kita sebagai duta pariwisata, sebagai Saija Dinda Kabupaten Lebak itu alhamdulillahnya selalu dilibatkan dalam acara-acara yang diprogramkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Lebak. Sebenarnya nggak semua tentang Baduy ya yang dilibatkan gitu. Semua festival atau program-program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Lebak itu Saija Dinda itu berusaha untuk dilibatkan, karena boleh kita tarik ke belakang mundur gitu ya. Saija Dinda itu dari tahun 2007 dibentuk, memang terinspirasi, bisa kita bilang terinspirasi dari Abang None ya teman-teman. Kalau misalkan udah tahu Abang None itu merupakan ikonnya duta wisata di DKI Jakarta, kemudian diambil gitu ya ide-nya mengenai kenapa enggak di Kabupaten Lebak itu mempunyai kumpulan anak-anak kreatif, inovatif yang bisa berkontribusi untuk di Kabupaten Lebak itu sendiri. Tidak hanya di bagian pariwisata, melainkan juga hal-hal lain. Gitu, dari 2007 kita dibentuk paguyubannya. Dari tahun itu pula kita banyak sekali bergabung ya dengan program-program di Dinas Pariwisata itu sendiri gitu. Terakhir kita ikut berkontribusi dalam kegiatan Seba Budaya Baduy di tahun ini, tahun 2022, yang kebetulan dilaksanakan cukup dikomersilkan gitu ya, karena kan tahun 2021 itu kita private ya gitu, karena ada pandemik dan lain sebagainya. Meskipun mungkin nggak seramai pada seperti tahun-tahun biasanya, karena cuma ada beberapa perwakilan saja dari Desa Kanekesnya juga, cuma ada sekitar 166 masyarakat adat yang datang. Tapi itu tidak menjadi satu hal yang memundurkan semangat kita untuk tidak istilahnya mengingat atau ada awareness kita untuk kita melestarikan budaya dan pariwisata di Kabupaten Lebak. Kebetulan Saija Dinda juga ada dalam sebuah kepanitiaan dalam Seba Baduy tersebut, di mana kita di sana ikut serta untuk menyambut juga masyarakat adat di sana yang berjalan kaki dari Desa Kanekes ke Rangkas Bitung. Kita menyambut, ikut serta menyambut, dan juga ikut serta dalam kegiatan festival-festival budaya yang ada pada saat Seba Budaya tersebut gitu. Inilah kenapa
Seija Adinda ini berperan penting dalam kontribusinya di Kabupaten Lebak, karena tidak hanya kita untuk mempromosikan pariwisata, semakin kesini kita semakin sadar bahwa Kabupaten Lebak ini mempunyai potensi nilai budaya dan pariwisata yang bisa kita contoh, yang bisa kita berikan untuk publik, atau bahkan setidaknya nanti bisa mereka dapatkan esensinya gitu dari kebudayaan tersebut. Dari acara kemarin saya mendengar satu topik, kenapa Sebu Budaya Baduy ini perlu kita tetap lestarikan gitu ya, tetap kita perkenalkan gitu. Itu karena ada dari satu tokoh adat yang bicara, satu tokoh masyarakat adat juga yang membicarakan bahwa Sebu Baduy ini tidak hanya mempromosikan bagaimana kebudayaan Baduy itu seperti apa secara gamblang, tetapi secara tidak langsung mereka mempromosikan hal-hal yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kayak yang pertama, misalkan silaturahim. Silaturahim ini penting kita junjung tinggi, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat Kabupaten Lebak. Apalagi kalau misalkan teman-teman gabung dengan paguyuban Seija, tidak hanya gabung dengan paguyuban Seija ini, komunitas-komunitas lain ataupun masyarakat Kabupaten Lebak pasti sering mendengar kata ngaguyub ya. Gitu. Itulah yang bisa kita ambil esensi dari Sebu Baduy tersebut. Selain silaturahim, karena makin kesini mungkin kita makin sadar, karena ada campur tangan globalisasi dan lain sebagainya, mungkin kita agak menjauh nih gitu dari misalkan dari komunikasi misalkan antara keluarga kita sendiri aja nih. Misalkan sekarang udah ada gadget, ada social media dan lain sebagainya. Kita pernah mendengar kata-kata yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Gitu. Nah, inilah hal-hal penting yang masih harus kita tanamkan dalam diri kita, silaturahim ini, nilai-nilai silaturahim ini yang bisa kita ambil dari perayaan Sebu Baduy atau dari masyarakat adat Baduy itu sendiri. Terus yang kemudian yang kedua adalah toleransi kita kepada masyarakat yang tidak hanya berbeda dari suku, adat dan lain sebagainya. Karena kita bisa bilang bahwa masyarakat adat Baduy ini kan berbeda ya lifestyle ya, dari kehidupan di luar dari Baduy itu sendiri ya. Kita bisa bilang kalau misalnya walaupun kita di satu kabupaten pasti lifestyle-nya pasti beda dengan masyarakat adat Baduy sendiri. Tapi dengan adanya Sebu Baduy itu kita bisa mengingat kembali bahwa apapun sukunya, apapun adatnya, apapun kepercayaannya, tetap kita ada dalam satu rumpun dan kita harus bertoleransi. Dan itu pun juga tidak hanya bisa diambil oleh kita masyarakat di Kabupaten Lebak, tetapi juga siapa saja yang menonton Sebu Baduy itu sendiri gitu. Karena kan Sebu Baduy itu juga kan di air secara nasional maupun internasional mungkin ya gitu. Jadi kita bisa ikut serta untuk menggali rasa toleransi itu walaupun dia berbeda dari kita, karena banyak sekali sekarang kasus-kasus karena dia berbeda dari kita itu agak di social life itu ada dibedakan gitu ya kehidupannya gitu. Kayak misalkan jangan kita jauh-jauh ngomongin ras, suku, budaya dan agama. Kalau misalkan kita punya teman atau ada teman kita yang melihat teman kita itu kayaknya beda banget nih secara fisik gitu ya, itu kan pasti kita pernah mendengar kayak di belakang ngejelit-jelitin gitu. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita bangkitkan kembali, rasa toleransi kita, rasa rasa kebersamaannya itu
bisa kita dapatkan ketika kita coba untuk menggali dan menonton sebuah budaya Baduy gitu setiap tahunnya. Kita bisa kita sebagai masyarakat di Kabupaten Lebak khususnya harus bisa selalu istilahnya bergandengan tangan gitu bersama-sama. Terus yang terakhir adalah yang paling penting itu adalah melestarikan alam. Bagaimana kita hidup bergabung dengan alam kita. Karena pasti teman-teman udah familiar dengan masyarakat adat Baduy yang jauh kehidupannya dari digital dan lain sebagainya. Mereka masih kental dengan melestarikan alamnya gitu ya. Inilah yang kadang-kadang di luar daerah Baduy, anak-anak muda terutama itu lupa gitu, karena banyak sekali, bahkan kalau misalnya kita tahu ada climate change, ada perubahan iklim dan segala macam, itu kan karena awalnya karena adanya ketidakpedulian kita terhadap lingkungan gitu. Nah inilah yang menjadi istilahnya tolak ukur bagi kami Saijah Dinda itu melihat budaya tidak hanya untuk dipromosikan tapi juga untuk dijaga. Syukur-syukur kalau misalkan kita dapat menginspirasi teman-teman kita yang lainnya gitu, karena paling tidak ketika kita punya platform atau kita punya satu komunitas, kita punya title, paling tidak kita bisa memiliki suara gitu. Nah, hal inilah yang bisa kita lakukan sebagai duta pariwisata, karena mungkin perspektif dari masyarakat adalah Saijah Dinda ini kerjaannya hanya mempromosikan pariwisata, kerjaannya hanya misalkan jadi penerima tamu gitu ya, penerima tamu dari daerah lain ketika ada acara kepemerintahan. Tapi dengan kita sadari bahwa di sekeliling kita ada satu hal atau isu yang harus kita diskusikan bersama-sama, inilah yang menjadi sebuah motivasi dari pengurus Saijah Dinda sendiri, bahwa sekarang kita ini udah semakin luas awareness-nya untuk tidak hanya mempromosikan pariwisata, tetapi coba kita bisa menginfluence teman-teman kita, paling tidak di sekitaran kita aja. Kalau misalkan kita merasa belum sanggup untuk menginfluence di komunitas yang lebih besar, paling tidak di sekitaran kita aja, bahwa kita mampu untuk memberikan satu pengaruh untuk menjaga lingkungan gitu. Karena ya kalau misalkan lingkungannya jelek gitu ya, kalau misalkan lingkungannya jelek dan tidak tertata rapi, dan kalau misalkan tidak dijaga, ya percuma juga gitu pariwisatanya. Apa yang mau dilihat, apa yang mau dirasakan gitu, apa yang diceritakan gitu. Karena ketika kita mau berwisata pasti kita ingin melihat sesuatu, kita ingin merasakan sesuatu yang berbeda mungkin ya dari kehidupan kita biasanya, atau ada suatu hal yang mau kita ceritakan lagi ketika kita pulang nanti gitu. Tapi kalau misalkan lingkungannya udah tidak dijaga, adatnya udah tidak dijaga, ya kedepannya tidak akan bertahan lama gitu. Itu yang kita takutkan gitu sebagai seorang duta pariwisata. Makanya kenapa duta wisata sekarang ini, kami sebagai Saijah Dinda Kabupaten Lebak ini itu memiliki awareness yang lebih luas lagi, tidak hanya di wisata, tetapi bagaimana kita bisa menginfluence teman-teman semua, terutama anak muda, untuk menjaga lingkungan dan juga lebih empati lagi terhadap social issue atau social awareness, terkhususnya di Kabupaten Lebak ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, karena sebetulnya kita belum masuk secara waktu, kita belum masuk pada sesi tanya jawab, jadi biar kita maksudnya lebih dalam lagi. Begini, Mas, terusus untuk gak apa-apa, untuk Mbak Lia dan Mas Denny,
hari-hari ini dan terakhir mungkin itu bisa dilihat dari acara Seba Baduy kemarin, kita telah gelisah bahwa Baduy itu dijadikan tontonan di dalam konteks pariwisata. Namun ada kesadaran juga bila itu seharusnya dijadikan tuntunan. Nah, itu terdengar dan terlihat di lomba esai, kemudian di baliho. Nggak tahu tuh kesadaran sebetulnya atau kesadaran yang klise ya. Gimana sih dengan untuk dijadikan tuntunan? Nilai-nilai Baduy itu kan bagus dan harus dijaga. Cara menjaganya juga nggak tahu apa pakai Brimob atau pakai apa gitu. Kira-kira untuk menjadikan tuntunan nilai-nilai Baduy yang luhur itu seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seringkah kan pariwisata juga untuk mendongkrak perekonomian agar pendapatan daerah menjadi meningkat, kemudian ekonomi masyarakat setempat itu juga meningkat. Pentingkah ekonomi Baduy itu ditingkatkan? Itu aja yang coba dari Mas Denny. Kalau menurut saya, perspektif diri saya, bagaimana cara kita bisa tuntutan dari Seba Baduy itu bisa kita laksanakan gitu ya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini akan menjadi jawaban klise, tapi saya akan menjawab bahwa mindset kita perlu memang ditajamkan tentang awareness-nya kita terhadap menjaga kebudayaan gitu. Dan ini memang perkara hal yang sulit, apalagi kalau misalkan kita cuma berbicara misalkan lewat media aja gitu, nggak ada action pastinya gitu ya. Nah inilah pekerjaan dari seorang dutanya di Kabupaten Lebak, bahwa bagaimana kita sebagai duta wisata ini berperilaku sesuai dengan apa yang ada tuntutannya dari masyarakat adat itu sendiri. Karena termasuk pakai bajunya juga kita. Ya, kalau pakai baju ya nggak selalu. Kalau misalkan mau ya mau enggak, karena baju kadret juga enak juga, adem juga ini. Makanya kenapa di Paguyuban Saijininda ada slogan namanya Satata Karya Raharja. Itu juga terinspirasi dari bagaimana kehidupan. Apa Mas ulangi, bisa diulangi? Satata Karya Raharja. Apa tuh pengertiannya? Jadi itu juga terinspirasi dari bagaimana kehidupan di masyarakat adat Baduy yang pasti menginfluence kita sebagai duta wisata, sebagai duta muda. Itu Satata itu artinya setara, adil gitu ya. Mau itu backgroundnya dari mana, mau itu keluarganya siapa, misalkan mau itu agamanya apa ya, kita tetap welcoming untuk siapapun yang mau bergabung dengan Paguyuban Saijininda. Nah, hal-hal inilah yang mau kita lebih presentasikan gitu kepada masyarakat luas, bahwa begini caranya, mudah-mudahan ya, begini caranya kita bisa menjaga kebudayaan dengan menjaga perilaku kita, terutama nanti ketika kita berkunjung atau menyapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak gitu. Terus menurut Dari Saijininda ya, berarti salah satu cara untuk mempertahankan dan untuk menjadikan tuntunan budaya Baduy dan menjaga budaya Baduy masuk Saijininda ya. Cara tidak langsung kan gitu. Boleh kalau misalkan diatur seperti itu. Siapa tahu kan? Oke. Soal ekonomi, pentingkah ekonomi masyarakat Baduy ditingkatkan? Kalau misalkan saya mau menjawab, sebenarnya saya perlu data juga sih. Maksudnya bagaimana perkembangan perekonomian di Baduy sekarang, gitu. Jadi kalau menurut saya penting atau tidaknya, saya bilang hal ini masih penting karena pasti masyarakat di sana juga kehidupannya masih berputar gitu loh. Pasti ada
hal-hal yang menyangkut ekonomi mereka yang harus berputar gitu. Jadi kalau menurut saya masih harus penting, tapi juga harus memikirkan keberlanjutannya gitu. Jangan sampai misalkan kita menjual produk-produk yang tidak boleh diperjualbelikan gitu, kayak misalkan kalau nggak salah beras di sana nggak boleh diperjualbelikan kan, hasil panen nggak boleh diperjualbelikan. Kalau karya-karya yang lain masih boleh, dan mudah-mudahan dengan seperti itu juga kita dapat memperkenalkan itu juga kepada publik bahwa kita memiliki kebudayaan yang sangat beragam gitu dari kerajinan kreatif kita. Gitu. Satu lagi Mas, untuk siapa Alfamart di Ciboleger? Jawaban kalau misalnya ditanya untuk siapa, saya nggak pernah nanya ya. Saya nggak pernah nanya ke ininya, kebetulan ke yang punya Alfamart ya gitu. Tapi mungkin untuk pengunjung yang di sana mungkin ya, karena di sana mungkin banyak yang visitor-visitor yang dari luar, mungkin itu banyak yang mencari hal-hal yang biasanya mereka ada tapi pas di Bandung itu nggak ada gitu, mungkin masih dicari di Alfamart pada saat itu. Oke, untuk ini coba mungkin dari Mbak Dia. Pertanyaan pertama tadi mempertahankan sabah budaya Baduy itu seperti apa gitu ya. Ini balik lagi ke perspektif kita, bagaimana kita memandang si orang Baduy. Yang kemarin kita lihat Seba, mayoritas dari kita melihat dia sebagai orang yang unik. Kita melihat mereka aneh, ini apaan sih gitu. Kenapa mereka bajunya kayak gini? Kenapa mereka harus melakukan ini? Kenapa upacaranya seperti ini? Itu kalau misalnya pertanyaan itu didasari oleh keinginan kita untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya mereka, itu oke. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu muncul karena ya dorongan dari diri kita melihat bahwa dia adalah orang yang unik, itu tidak, yaitu kembali lagi ke konsep tontonan itu tadi teman-teman. Jadi bagaimana mempertahankan sabah budaya, kita melihat dia harusnya setara dengan kita gitu loh, bukan menganggap mereka orang aneh. Ini konsep orientalisme sih sebetulnya. Nah makanya kenapa ada sabah budaya tadi, ini harusnya udah tertanam dari ke dalam diri kita sebetulnya. Ini udah ada perdesnya dari 2007 gitu loh. Sayangnya kan teman-teman atau kita gitu loh, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi ada baiknya sih saya menyarankan sebelum pergi ke sana kita paham dulu deh sabah budaya itu apa. Syukur-syukur kalau misalnya itu perdesnya juga ikut dibaca, karena di situ ada aturannya juga, terus gimana kita harus bersikap selama di sana, terus larangan juga sudah tertulis di situ, rutenya kemana aja udah ada sebetulnya gitu. Ini dari pola pikir kita sih, jangan menganggap mereka orang aneh gitu. Ini sabah itu kan silaturahmi kan. Kita kalau berinteraksi sama orang, silaturahmi sama orang, tidak menganggap bahwa orang itu minor daripada kita kan, atau kita tidak menganggap diri kita superior kan. Itu jadi dari pola pikir kita sebetulnya. Nah ini yang sulit, mengubah paradigma gitu. Terus yang kedua tadi ya, penting tidak sih meningkatkan perekonomian di Baduy? Ini kalau misalnya membaca dari TA saya kemarin, ini ada pro dan kontra gitu. Pro adalah masyarakat yang memang sudah hidupnya terkepung oleh wisata, sementara yang kontra ada yang datang karena dia tidak merasakan manfaat ekonomi sama sekali, atau dia yang memang khawatir soal degradasi budaya tadi teman-teman. Nah sebetulnya penting atau tidak, kalau itu untuk mencapai kemandirian ekonomi itu penting. Seperti yang tadi dikatakan oleh Butler dan Hinch itu, bahwa pariwisata juga untuk memajukan kemandirian ekonomi kalau memang itu sifatnya kedepannya prospek bagus untuk mereka, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti kemudian ini untuk mengkomoditisasi budaya mereka. Apa yang terjadi di Bali, di mana tatanan budaya Bali, keagamaan, sosial itu dikomoditisasi untuk kepentingan wisatawan. Nah ini jangan sampai terjadi di Baduy. Gejalanya udah ada teman-teman. Kita
boleh melihat pada penelitian 2017 oleh Yulianto, biasanya kita tahu ada festival tenun Baduy ya kan. Nah itu di tesisnya ditulis bahwa ini cuma untuk ya produksi massal, memperlihatkan budaya terlepas dari nilai sakral itu sendiri. Sekarang juga tenun-tenun itu dibuat dalam produksi massal kan, di luar dari, padahal pada awalnya si tenun itu kan dibuat untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka, juga ada nilai sakralnya di situ gitu. Jadi jangan sampai kemudian ini komoditisasi meluas untuk budaya Baduy sendiri kayak gitu. Terus, oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, sekarang kita mulai masuk pada masuk pada waktu untuk memberikan kesempatan ngobrol lebih cair, lebih ada timbal baliknya. Nah, silakan kawan-kawan, ada yang mau diperbincangkan atau ditanyakan atau dijelaskan, atau ada hal yang menarik yang ingin disampaikan dari kawan-kawan soal sabda budaya Baduy. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Pramudiana Gunawan dari Suara Pelajar Lebak. Sebetulnya untuk peraturan tersendiri dari Baduy itu apa sih Kak gitu? Saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Baduy. Walaupun orang Lebak memang sangat disayangkan, tapi kayak belum ada teman gitu buat kesana. Ya Kak, masih Kak. Ada lagi? Oke, nggak apa-apa, masih banyak kita, masih panjang waktu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ganes Satria dari Suara Pelajar Lebak juga. Mengenai tentang menjaga dan kakak juga, Kak Denny juga Sajadinda ya. Ada nggak sih Kak suatu program di mana Sajadinda itu benar-benar kayak menyapa dan Baduynya langsung untuk beraksi juga untuk gimana cara menjaga benar-benar gitu. Kayak aksi Sajadinda itu seperti apa? Ya, selanjutnya silakan Mas yang berkemeja merah marun. Sebelumnya izin memperkenalkan kembali, nama saya Farhan dari Bidang Pendidikan DKI Jakarta 2022. Mungkin agak sedikit panjang kali ya Kak, karena saya sekalian mengisi kata-kata juga. Oke, jadi sebenarnya saya lahir dan besar di lingkungan yang memang suka tentang pendidikan dan pariwisata. Jadi setiap dia langsung saya suka dengan dua hal itu. Nah, saya melihat Baduy seperti tadi kata sudah di sini juga bahwasanya memang ada impact dari segi ekonominya. Mungkin kalau di Jakarta nih ada namanya Jakarta Hidden Tour, atau saya juga punya gerakan namanya Marginal Cares. Jadi melakukan pariwisata dengan melihat sisi lain pendidikan gitu. Jadi bukan istilahnya bukan melihat pariwisata yang indah-indah, tapi melihat sisi lain kayak gitu. Nah, saya melihat di sini bahwasanya ada mungkin bisa dibilang kemiripan gitu dengan Baduy. Gimana saya melihat pendidikan seperti tadi kakak sudah katakan bahwasanya pendidikan di Baduy itu memang sebenarnya tidak ada ya Kak. Pendidikan formal tidak ada seperti itu. Nah, yang saya jadi keluhan saya itu apakah hal ini tuh perlu dibiarkan Kak asal pendidikan, bukankah pendidikan ini selain dari hak untuk menuntut pendidikan, ini juga kewajiban kita sebagai warga negara seperti itu. Dan bukankah ini juga bisa, ataukah ini cuma sekadar apa ya, bagian dari komersialisasi pemerintah daerah aja gitu, melihat bahwa Baduy ini sebagai tempat yang unik, mereka masyarakatnya bisa survive tanpa pendidikan. Secara tidak langsung itu kan juga memperlihatkan kepada masyarakat luar bahwasanya masyarakat Baduy bisa survive tanpa pendidikan kayak gitu. Terima kasih. Kita bagi tiga dulu untuk sesi pertama. Yang pertama tuh dari Pramudia Ananta Tour, Pramudia Ananta aja ya. Saya terngiang-ngiang terus tuh sama bapak yang satu itu. Pertanyaannya adalah peraturan soal sabda budaya itu seperti apa sih? Karena Mas Pram ini katanya belum ke sana walaupun orang Lebak. Kemudian yang kedua adalah dari Ganes. Nah, kedua-duanya ini dari Suara Pelajar Lebak yang diinisiasi oleh Sangga Buana.
Oke, itu selingan. Dari Ganes tuh ada nggak sih? Ini khusus untuk Mas Denny, karena pertanyaannya khusus untuk Saijah dan Adinda. Ada nggak sih aksi nyata? Saya sederhanakan ya, aksi nyata dari kawan-kawan Saijah Adinda dalam menjaga budaya, nilai-nilai. Kemudian ada nggak sih acara nyabak ke sana bersama-sama, misalkan ngajak siapa. Yang ketiga adalah dari Mas Farhan, dari pokoknya perwakilan dari Jakarta ya. Yang pertama adalah soal pendidikan formal. Soal pendidikan formal itu menurutnya adalah hak. Jadi apakah itu penting dan apakah itu harus? Kemudian yang kedua dari Mas Farhan, ini seolah-olah ada pembiaran dari pemerintah. Saya pakai bahasa saya ya, biar sederhana, biar saya juga bisa menyampaikan. Ini seolah-olah ada pembiaran dari pemerintah. Masyarakat Baduy tidak diajarkan dengan pendidikan yang formal untuk dikomersialisasi. Ini loh, masyarakat Baduy ini bisa survive gitu. Iya, sama dengan arti ekonomi kan untuk survive. Ya, silakan dari Mbak Lia. Halo Pram. Ya, halo Kak. Pertanyaan kamu tadi peraturannya kayak apa sih? Sederhana soal sebenarnya. Kamu pernah dengar kalau ke Baduy dalam ini khususnya nggak boleh bawa atau menggunakan alat elektronik, nggak boleh pakai sabun, sikat gigi, odol. Nah, terus udah gitu nggak boleh, wisatawan yang boleh datang ke Baduy Dalam itu tidak boleh orang Cina atau Eropa, kayak gitu. Pernah dengar? Nah, kayak gitu. Terus udah gitu kita di Baduy luar boleh foto, tapi ada beberapa tempat yang tidak boleh kita foto walaupun itu di Baduy luar. Saya baca dari Perdes Sabah Budaya ya. Yang nggak boleh difoto itu ada areal tempat tinggal Puun, baik itu di Cibeo, Cikesik, Cikertawana, itu nggak boleh. Terus udah gitu area imam adat yang ada di tiap kampung, baik kampung Baduy luar maupun Baduy dalam. Terus kemudian pengunjung non muslim hanya diperbolehkan berkunjung ke lokasi yang telah ditetapkan oleh adat. Kemudian batas wilayah yang bisa dikunjungi oleh pengunjung non-muslim adalah Kampung Gazebo dan Kadu Keter. Terus udah gitu, yang pasti sering disebutkan di dalam perdes ini adalah menjaga tata krama dan menghargai adat istiadat kayak gitu. Sebenarnya sederhana, kayak kita berkunjung ke rumah orang, kita harus sopan santun kita dipakai gitu di sana, kayak gitu aja sebetulnya. Ya, terima kasih juga Bram. Yang ketiga. Ini soal pendidikan di Baduy ya, Mas Farhan. Orang Baduy nggak boleh sekolah formal, itu betul. Kenapa mereka nggak disekolahkan? Itu sudah peraturan adat. Kalau misalnya ditanya kenapa sih nggak boleh, orang Baduy pasti bilang ya emang dari leluhur kami nggak boleh. Kalau misalnya itu dilakukan ya kena sanksi adat, kena tulah lah kayak gitu. Masyarakat Baduy memang tidak sekolah formal, tapi dia nggak bodoh, gitu. Mereka sekolah kehidupan namanya. Kita maksudnya mereka ya. Mereka itu bisa berladang itu karena apa? Mereka belajar dari orang tuanya. Mereka bisa berhitung, terus itu belajar dari siapa? Orang tuanya. Mereka bisa belajar bicara, terus ngomong sama wisatawan, orang baru, itu kan namanya juga belajar. Nah di sini pengertian pendidikan tidak harus tentang di sekolah. Kita sekolah kehidupan pun dapat ilmunya dari situ gitu loh. Ini bukan berarti pemerintah melakukan pembiaran. Kenapa mereka tidak boleh sekolah? Tidak. Peraturan adat mereka sudah menetapkan demikian. Kita nggak bisa memaksakan apa yang